Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Febriansyah. Dan di video kali ini kita akan meneruskan perancangan aplikasi penjualan pulsa sederhana kita. Dan pada video kali ini kita masih fokus ke perancangan sistem basis datanya ya. Dan lebih tepatnya setelah kita membuat struktur tabelnya, kemudian kita sudah membuat relasi dari tabel-tabel yang sudah kita buat, lalu kita sudah menerapkan trigger juga pada perancangan basis data kita. Lalu sekarang kita akan membuat view atau lebih dikenalnya dengan virtual table. Dan view atau virtual table ini kita sebenarnya sudah bahas lengkap di playlist sistem basis data. Jadi kalau teman-teman belum ngikutin, silahkan diikutin supaya tahu view itu apa, gunanya untuk apa, lalu kelebihan jika dibandingkan dengan menggunakan tabel biasa itu seperti apa. Gitu. Nah, harapan saya teman-teman sudah paham itu dan sekarang kita akan implementasikan view atau virtual table pada perancangan aplikasi kita, yaitu penjualan pulsa yang sangat sederhana. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sekarang saya harap teman-teman sudah buka exam atau web server yang lain, boleh MAM, boleh LAM, boleh WAM, dan lain sebagainya, silahkan ya. Kemudian hidupkan untuk MySQL-nya. Oke, kalau sudah dihidupkan, sekarang kita buka SQL Yoke atau teman-teman bisa pakai tools di BMS yang lain untuk mengolah di BMS yang lain, bisa pakai phpMyAdmin dan lain sebagainya. Nah, di sini saya menggunakan SQL Yoke aja. Gitu. Dan kalau misalnya teman-teman buka SQL Yoke tampilannya langsung ada, ya boleh, silahkan aja. Malah lebih bagus gitu ya. Cuman kalau tampilannya seperti ini pasti ada koneksi kita yang sudah pernah kita buat gitu ya. Kita klik aja, kalaupun belum ada kita bisa klik new di sini. Ya. Ini kita tes, sukses ya. Kemudian kita connect. Oke, seperti ini. Dan ini adalah database kita yang sudah kita berhasil buat dari video-video sebelumnya. Gitu, tabelnya ada ini, kemudian triggernya juga sudah kita buat, ada 2 ya. Nah, sekarang kita akan membuat views, teman-teman. Jadi, pertama, itu kan ada view customer ya, yang menampilkan ID customer, nama customer, nomor HP customer, dan email customer. Nah, ini ada satu lagi ya harusnya, yaitu apa? Password ya. Kita lupa tampilin password di sini sebelum email. Password customer. Oke, kita tambahin di sini. Password customer. Gini. Nah, ini kan yang tidak ditampilkan adalah status aktifnya. Nah, sekarang kalau kita mau menampilkan itu kan harusnya gini ya. Select. Oke. From apa? DB penjualan pulsa. Tabelnya adalah tabel customer. Gitu ya. Where status aktif sama dengan 1, yang aktif aja, yang nggak aktif atau yang dihapus datanya kita nggak mau tampilkan, gitu. Ini kalau kita running, hasilnya seperti ini, kita udah isikan 1 customer. Nah, saya nggak mau tampilin status aktif atau field status aktif, berarti caranya gimana? Gampang, caranya kan gini ya, kita mau seleksi untuk yang TBL customer, fieldnya ID customer. Lalu untuk yang kedua itu ada TBL customer titik apa tuh, nomor HP. Gini ya, ini kita bisa copy aja. Ada password ini, dan yang terakhir itu ada emailnya. Gini. Ini adalah query kita, biar si field status aktifnya nggak tampil, karena kita hanya tampilkan field ini aja. Oke, kita bisa seleksi semuanya, kemudian F9 atau execute query. Nah, ini. Oke, jadi kalau misalnya di table customer si Yunus ini status aktifnya adalah 0, maka kalau kita running ya nggak tampil. Nah, ini yang kita mau ya. Oke, itu yang kita mau. Kita balikin lagi yang TBL customer ke table data Yunus, status aktifnya 1, tab gitu ya. Ini kalau dijalankan harusnya ada. Nah, kita mau bikin view yang tampilannya gini. Oke, gampang aja. Ini teman-teman pasti udah tahu ya. Cara ngebuat view-nya gimana? Gampang banget. Kita bisa pakai tools yang ada di SQL Yoke.
bisa kita klik kanan di view, kemudian create view. Nama view-nya apa? VW atau view customer. Oke, VW customer. Nah, gini. Sekarang kita akan masukkan query kita di sini. Gitu ya, atau ini kita bisa copy aja semuanya. Oke. Lalu kita bisa paste di sini. Dan untuk yang query kita tadi, kita bisa cut. Kita masukin ke sini. Gini. Oke. Jadi bukan di sini ya, kita ngodingnya tapi di query. Sip, kita bikin view customer dengan menampilkan ini. Supaya nanti kita nggak perlu repot-repot lagi untuk query seperti ini di program kita. Jadi tinggal kita panggil view customer aja. Gampang banget. Kita bisa seleksi semuanya lalu running. Oke, sukses ya. Di view-nya udah tampil belum? Udah. Gitu. Nah, sekarang kita nggak perlu repot-repot seperti ini lagi. Tinggal kita gini. Select from view customer. Gini. Kalau di running, sama aja hasilnya. Mempermudah banget ya. Untuk yang customer beres. Lalu sekarang untuk yang view all mitra. Gitu. Yang ada filternya status aktif 1. Yang ditampilkan ID mitra, nama mitra, email mitra, status verifikasi. Gitu ya. Oke. Jadi ini kita bisa copy aja untuk yang template dari view. Kita paste di sini dan untuk yang select from kita bisa hapus, kita customisasi. Oke. Nah, sekarang query-nya apa? Nah, sebenarnya kita bisa pakai query builder ya supaya kita gampang aja tinggal kopas-kopas doang. Cuman ya syaratnya teman-teman harus tahu fungsi dari query itu. Gitu. Kalau sudah tahu, kita tinggal pakai tools-nya supaya lebih kelihatan membantu. Cara pakai query builder gimana? Kita ulangi ya. Bisa klik tanda plus di sini lalu new query builder. Gitu. Kita mau tampilin tabel apa? Tabel mitra. Field-nya ini ya. Field-nya ini bisa di zoom nggak ya? Oke, nggak usah. Ada ID mitra, seret ke bagian sini, lalu nama mitra, email mitra, lihat di sini. Udah dibuatin query-nya. Lalu ada password mitra dan status verifikasi. Gitu. Nah, ini kita belum tambahin password mitra ya di sini. Password mitra gitu. Copy, paste di sini. Nah, ini gampang lupa ya saya. Lalu di sini juga. Oke, beres. Gini. Kita balik ke sini yang ditampilkan ini ya. Lalu kita bisa copy aja query-nya yang udah dibuat. Kita bisa cek dulu. Gini. Ada filternya tadi. Where status aktif sama dengan 1. Jadi untuk yang ada-ada aja. Oke, gini. Status verifikasinya 0. UD. Oke ya. Jadi dia belum terverifikasi. Nah, ini yang akan kita gunakan. Oke. Jadi kita bisa undo aja. Dan kita taruh scriptnya di sini. Nama view-nya kita ganti. Jadi apa? Jadi view all mitra. Jadi semua mitra mau yang terverifikasi ataupun tidak, yang penting data mitranya ada. Intinya yang status aktifnya adalah 1, gitu ya. Itu akan ditampilkan. Nah, ini kita belum tambahin. Where status aktif sama dengan 1. Gini, jangan dikasih titik koma, nanti bentrok sama yang ini. Oke, kita bisa seleksi aja semuanya lalu running. Oke, sukses ya. Nah, sekarang kita cuman bisa gini. Lebih enak. Select from view all mitra. Gini doang. Oke, beres. Gitu. Nah, sekarang kita buat yang ketiga. View mitra yang terverifikasi saja. Jadi ada status aktifnya 1, lalu status verifikasinya 1 juga karena kan sudah terverifikasi. Gitu. Ini kita bisa undo aja yang tadi. Gini ya. Ini kita bisa rapiin lagi. Ini rapiin. Gini. Where status aktif 1 and apa? Status
verifikasi ini ya, sama dengan 1 juga. Gini, ini adalah view mitra terverifikasi. Ini kita agak cepet aja karena saya harap teman-teman sudah paham tentang view ya. Oke, kita running ya, seleksi semua, running. Oke, beres. Nah, sekarang yang non verifikasi. Oke, status aktifnya atau status verifikasinya 0, jadi belum diverifikasi. Oke, jadi ini non verifikasi. Lalu ini status verifikasinya 0. Seleksi semuanya, running, beres ya. Beres, lalu apalagi? Ini kita bisa delete aja dah. Lalu coba kita refresh ya, ini kan belum muncul semuanya. Klik kanan, refresh. Di view, udah tuh. Oke, lalu apalagi? Oh ya, dan ngomong-ngomong kita nggak akan eksekusi semuanya ya. Gitu ya, karena kalau misalnya semuanya videonya bakal panjang banget. Gitu, kita lanjut lagi untuk yang view all paket. Oke, kita bisa ke query builder lagi, kita bisa tarik untuk yang table paket ya. Gini, kita mau tampilin apa tuh? ID paket, nama paket, deskripsi, kuota, dan harga. ID, nama, deskripsi, kuota, dan harga. Gini. Sip, kita bisa copy aja, kita cobain dulu query-nya. Gini ya. Lalu where status aktif sama dengan 1. Gini nggak? Atau nggak ada? Oh ya, nggak ada filternya. Kalau semua paket mau diaktif atau nggak, ditampilin semuanya. Kalau all ya. Oke. Jadi gini harusnya. Oke, kita belum punya paket, coba kita tambahin data di table paket ya. Oke, di sini nama paketnya misalnya hemat mantap gitu. Lalu untuk deskripsinya ini kan tipenya teks. Jadi kita harus tambahin teks. Nah, cuman nanti kalau misalnya kita akan inputkan ini dalam program kita, nggak harus teks ya, nggak harus file teks, tapi kita bisa inputin teks seperti biasanya. Cuman ya, kalau tipe datanya adalah teks, dia akan bisa menampung data karakter yang panjang banget. Itu, ini untuk sekarang kita akan cancel dulu aja. Gini, untuk kuota misalnya 11 GB, satuannya giga, harga paketnya 76.000, status aktifnya 1. Gitu, dan ada paket yang kedua, misalnya harian, mantap gitu ya. Ini ngabur aja lah, daripada nggak keisi. Terus ini nulin dulu. Lalu untuk kuotanya misalnya 2 GB, harganya 9.500, status aktifnya 0. Gini, jadi dia nggak aktif tuh, nggak bisa digunain. Gitu, ini kalau kita seleksi kemudian running, muncul semua lah ya, muncul semua. Oke, ini akan kita gunakan untuk menampilkan all paket yang aktif maupun yang tidak aktif. Gitu, ini kita bisa cut, kemudian kita bisa pakai view ya, create view, namanya adalah view all packet. Nah, ini kita bisa copy atau cut, copy aja ya. Kita bisa copy, paste di sini. Ini untuk yang query tampilin table, kita akan ganti. Kalau di Windows, teman-teman pakai Windows itu bisa Windows V untuk melihat history yang sudah kita copy. Nah, ini kan tadi kita copy yang ini ya. Oke, gini. Kalau udah diseleksi semua, running. Oke. Untuk yang apa tadi, all paket udah. Nah, sekarang untuk yang berikutnya apa? Paket aktif. Yang status aktifnya 0. Jadi bisa dibeli oleh customer nantinya. Aktif. Jadi kan kita tambahinnya di sini. Where status aktif sama dengan 1. Gini. Oke, beres. Lalu yang non aktif sekarang. Oke, kita ganti namanya jadi non aktif. Nah, ini status aktifnya 0.
paketnya itu disembunyikan atau nggak bisa dibeli gitu ya. Siapa tahu paketnya udah kadaluarsa dan untuk kemudian hari bisa diaktifkan lagi untuk dibeli gitu. Oke, kita running, coba ya seleksi semua, running. Oke, udah tuh paket nonaktif sukses. Ini kalau kita refresh, kita lihat di view ya, harusnya ada tuh paket, all paket, ada paket aktif, paket nonaktif. Jadi sekarang kalau kita bikin query gini, select from all paket gini, kita running. Oh sorry all paket, oh salah view all paket gini, semua paketnya ada gitu ya. Nah sekarang ini kalau view paket aktif, biasanya berarti bisanya untuk yang aktif doang. Hemat mantap ya tadi, status aktifnya 1. Lalu kalau yang non aktif gini, untuk yang harian mantap. Beres tuh, kita agak cepet aja nggak apa-apa. Lalu untuk yang berikutnya yaitu view pulsa kuota customer. Nah ini gabungan dari table customer dan table pulsa kuota customer gitu. Nah ini ada inner join-nya, berarti kita harus manfaatin query builder. Atau kalau misalnya teman-teman bisa query-nya dan hafal dan lebih suka ngetikin query tersendiri atau dengan sendirinya nggak pakai tools, ya boleh-boleh aja gitu. Kita bakal pakai table customer dan table pulsa kuota customer gini ya. Oke, di query builder ini kan ada inner join ya. Oke, yang ditampilkan apa? Yang ditampilkan adalah ID pulsa kuota customer 1, lalu ID customer. Oke, ID customer. Lalu yang selanjutnya dari ID customer kita bisa narik nama customer dan nomor HP customer. Oke, nama customer, nomor HP customer, lalu apa? Pulsa customer dan kuota customer. Pulsa customer, kuota customer gitu. Jadi ini query-nya adalah inner join ya. Kita bisa copy query-nya lalu paste. Kita cobain dulu apakah dia berhasil gini. Oke tuh, jadi tampil pulsa customernya berapa, kuotanya dia berapa juga gitu. Dia pakai inner join, kenapa? Karena dari data relasi atau table relasi disisipkan di tengah gitu ya kan. Nama customer dan nomor HP customer ini dapat dari table customer, disisipin di tengah ya. Jadi di kirinya itu table asli, di kanannya table asli, jadi dia disisipin di tengah, makanya dia pakai inner join. Ada left join, ada right join, ada inner join. Teman-teman harusnya udah tahu ya kalau belajar di playlist sistem basis data gitu. Nah terus ada filternya nggak? Ada. Filternya apa? Kalau status aktif table customernya 1, jadi dia akan menampilkan customer atau data pulsa kuota customer yang customernya aktif aja. Kalau nggak aktif nggak ditampilin. Jadi gimana caranya? Kita tambahin ya, berarti kita tambahin berarti where tbl customer, tbl customer, lalu status aktifnya sama dengan 1. Cobain dulu. Nah gini ya, jadi ini Yunus Febriansyah pasti aktif tuh customer. Nah ini pasti aktif. Oke, kalau dia nggak aktif muncul nggak? Cobain, nggak muncul gitu ya, gampang banget. Jadi untuk yang user atau customer yang aktif aja. Sip, kita udah nemu nih query-nya. Jadi kita bisa bentar. Oke, gini aja. Ini kita bisa copy, kita paste di atasnya. Ini. Lalu ini kita hapus untuk yang select-nya. Query select-nya kita bisa cut untuk yang ujungnya ke sini. Gitu. Namanya kita ganti jadi apa? View pulsa kuota customer. View pulsa kuota customer. Oke, kalau udah kita seleksi semua, lalu kita running. Oke, sukses ya. Jadi sekarang kalau kita
select from view pulsa kuota customer, hasilnya sama aja. Nggak perlu tuh nulisin query yang ada inner join-nya, karena kita sudah pakai table virtual alias view. Gitu, kita bisa refresh aja deh. Dimana kita bisa refresh? Atau diklik aja sembarang lalu F5. Oke, view pulsa kuota customer udah. Nah itu kalau kita pakai query builder ya. Sudah dibuatin query-nya, tinggal kita modifikasi yang kita perlu gitu. Lanjut lagi, kita akan menampilkan view saldo mitra. Konsepnya sama aja. Jadi kita bisa tampilkan tabel mitra beserta dia punya saldo berapa. Tabel mitra isinya data mitra, lalu TBL saldo mitra isinya saldo dari mitra. Gitu, yang ditampilkan apa? Yang ditampilkan ID saldo mitra, ID mitra beserta namanya, lalu ada saldo mitra. Oke. ID saldo mitra, tarik ke kiri, lalu ID mitra, lalu nama mitra, dan saldonya berapa. Gitu, ini kita bisa copy, lalu ini kita undo ya. Undo kita taruh di sini. Gini, titik komanya kita ilangin biar nggak bentrok sama yang ujung. Gini namanya apa? View saldo mitra. Gini, oke ya. Dan dia ada filterisasinya kalau misalnya status aktif dari mitra, tabel mitra 1. Jadi untuk mitra yang nggak aktif nggak ditampilin sisa saldonya. Gitu, jadi kita bisa tambahin di sini ya. Where TBL mitra ini, lalu untuk field status aktifnya sama dengan 1. Gini, kita cobain dulu, berarti kita seleksi aja yang kita mau jalanin query-nya, lalu kita execute query F9, jangan yang execute all ya. Kalau all semuanya tuh diseleksi, kita mau yang kita seleksi aja. Oke, tampil ya. Jadi ada UD, saldonya 0. Kalau misalnya si UD ini status aktifnya saya ganti 0, ini saya seleksi lagi, kemudian F9, nggak tampil tuh karena si UD cell itu nggak aktif gitu, atau sudah dihapus nanti oleh si admin. Oke, sudah beres, berarti kita bisa seleksi semua, lalu running untuk ngebuat view-nya. Nah, beres tuh. Jadi sekarang kalau kita gini select from apa tuh? View saldo mitra. Ini kita seleksi yang kita perlu aja, kemudian F9 tampil. Gitu, gampang banget ya. Gampang banget. Pakai table virtual atau istilahnya adalah view. Oke, teman-teman semuanya, jadi kita sudah menyelesaikan untuk membuat virtual table atau biasa disebut juga dengan view sampai nomor 9 ya tadi ya. Nah, 1 sampai nomor 9. Dan berarti kita sudah setengahnya untuk membuat view atau table virtualnya. Dan untuk yang 10 sampai 18 kita akan lanjut di video selanjutnya. Karena ini agak ribet ya. Karena penggabungannya dan field-field yang ditampilkan cukup banyak. Jadi kita perlu banyak modifikasi untuk query-nya nanti. Jadi sekali lagi untuk yang nomor 10, view nomor 10 sampai view nomor 18 kita akan lanjutkan di part 2 di video selanjutnya. Gitu. Dan saya harap kalau misalnya teman-teman bisa, silahkan dikerjakan dulu. Kalaupun misalnya ada yang salah dari dokumentasi ini, silahkan teman-teman request untuk saya melakukan perbaikan pada dokumentasi yang sudah saya buat. Gitu ya. Jadi saya rasa itu aja teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan videonya menyenangkan dan kita lanjut di video selanjutnya untuk mengerjakan view atau virtual table dari nomor 10 sampai nomor 18. Itu aja ya. Jadi sekali lagi saya Sabriansyah pamit. Saya ucapkan thank you. Terima kasih, keep learning and keep spirits.